Ke informasi lainnya, Saudara, tim DVI Polda Jawa Timur kembali mengidentifikasi satu jenazah korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo. Ini merupakan jenazah ke-51 yang teridentifikasi. Satu jenazah korban Pondok Pesantren ambruk di Sidoarjo teridentifikasi pada Sabtu 11 Oktober. Dengan demikian, total ada 51 dari 67 jenazah telah berhasil diidentifikasi. Proses identifikasi dilanjutkan atau dilakukan secara bertahap dengan mencocokkan data antemortem dan postmortem. Sebagai Muhammad Ridwan Sahari, laki-laki 14 tahun dengan alamat Bendul Merisi Jaya Timur. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 51 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Dan kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Misbahul Munir di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Alfian. 13 jenazah korban masih belum teridentifikasi. Lalu apa langkah dari tim DVI untuk mempercepat proses identifikasi? Ya, selamat siang Imron dan juga saudara. Memang betul ada 13 kantung jenazah hingga saat ini masih belum dapat teridentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Namun yang kami dapat informasikan terbaru memang dari petugas yang tim DVI Polda Jawa Timur sendiri melakukan proses identifikasi non-stop begitu selama 24 jam dan tidak hanya berasal dari tim DVI Polda Jawa Timur namun juga berasal dari Dokkes Polda Jatim, bidang DVI Mabes Polri hingga tenaga forensik dari berbagai macam instansi termasuk juga melibatkan dokter ahli di bidangnya. Ini salah satu upaya yang dilakukan oleh tim DVI Polda Jawa Timur untuk mempercepat proses identifikasi dari 13 kantong jenazah yang memang hingga saat ini belum teridentifikasi dan juga mempermudah proses informasi begitu kepada keluarga korban yang hingga saat ini juga kami masih memantau ada beberapa keluarga korban yang masih terus bertahan di Rumah Sakit Bayangkara untuk menanti jawaban begitu atau keputusan ataupun hasil dari identifikasi lanjutan yang kami dapat rangkum begitu hingga saat ini sendiri Imron dan juga saudara 51 korban meninggal dunia sudah berhasil diidentifikasi dari 54 kantung jenazah di mana Rumah Sakit Bayangkara sendiri menerima sebanyak 67 kantung jenazah yang hingga saat ini jika kita kurangkan atau kita kalkulasi begitu Imron dan juga saudara masih terdapat 13 kantung jenazah yang masih dalam proses identifikasi terutama untuk penambahan data pendukung lainnya. Ini tim DVI Polda Jawa Timur juga meminta keluarga korban untuk dapat memberikan data dokumen lain seperti foto maupun dokumen ijazah ataupun raport yang di situ terdapat sidik jari karena ini juga membantu proses identifikasi dan pencocokan data dari antemortem dan juga posko postmortem. Kendati memang demikian dari data tersebut juga tidak mudah karena mengingat saat ini sudah memasuki pekan kedua dari proses identifikasi sejak terjadinya pompes rubuh tersebut sehingga yang berakibat begitu keadaan dari jasad memang tidak baik atau kurang baik seperti yang semula. Seperti itu Imron. Alfian, hingga saat ini polisi tengah menyelidiki kasus runtuhnya Pondok Pesantren Al-Khozini. Lalu apakah sudah ada pihak yang diperiksa? Siapa saja atau bahkan sudah ada penetapan tersangka dalam kasus ini? Ya, konfirmasi yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyebut memang setelah dinaikkan statusnya dari tahap penyelidikan menuju tahap penyidikan, ada beberapa langkah atau upaya hukum yang dilakukan untuk menguak kasus ini seperti melakukan gelar perkara dan juga memeriksa sebanyak 17 saksi yang memang diantaranya merupakan juga dari keluarga korban. Namun kepada awak media ini Kabid Humas Polda Jawa Timur juga menekankan bahwa penanganan kasus hukum untuk kasus tragedi Pondok Pesantren rubuh ini memang tidak tergesa-gesa dan berhati-hati. Ini karena dalam saat ini masih dalam proses identifikasi yang juga
bagi penyidik juga menjaga perasaan dari keluarga korban. Namun informasi terbaru yang kami dapatkan untuk mulai Senin besok sudah dilakukan atau akan dilakukan begitu penyidikan mendalam dengan turut memanggil saksi-saksi tambahan. Ada beberapa surat yang sudah dilayangkan oleh pihak penyidik, termasuk juga nanti akan meminta keterangan dari saksi ahli terkait penjelasan dan penjelasan terkait apa yang terjadi sebenarnya, termasuk juga dari pihak penyidik juga sudah mengambil beberapa sampel puing dan juga dari reruntuhan tersebut untuk diteliti lebih lanjut oleh tim penyidik dari Polda Jawa Timur. Tentu kami akan terus mengawal kasus ini, Imron dan juga saudara, dan kami akan mengabarkan bagaimana informasi terbaru begitu jika memang sudah ada update dari pihak penyidik Polda Jawa Timur. Imron. Baik, hingga siang hari ini ada 51 jenazah yang sudah teridentifikasi, sementara itu 13 korban atau jenazah lainnya masih dalam tahap proses identifikasi. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Misbahul Budir. Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina gelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Harga telur ayam ras naik mencapai Rp29.000 sampai Rp30.000 per kilogram di berbagai daerah. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda di Kompas Siang.